Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan latar belakang Orde Lama dan perekonomian pada masa Orde Lama. Jadi anggota dari kelompok kami ada yang pertama ada Ahmad Raihan, kedua ada Athanasius Pradipta, yang ketiga ada Fatan Terang, yang keempat ada Muhammad Hilmi Hawari, yang kelima ada Niko Mangrika, dan yang keenam ada Siti Aulia Jakayeni. Lanjut pada Demokrasi terpimpin dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Tetapi sebelum keputusan Presiden diumumkan, demokrasi parlementer atau demokrasi konstitusional masih bertahan dengan pembentukan kabinet transisi yang dipimpin oleh Insinyur Juanda atau yang disebut Kabinet Juanda. Isi konsepsi Presiden yang diajukan Soekarno pada dasarnya, satu, untuk mengubah parlemen menjadi sistem pemerintahan presidensial. Dua, untuk mencoba merangkul semua kekuatan politik yang ada, terutama keempat partai memenangkan pemilu 1955, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI, serta merangkul militer dalam formasi dari Dewan Nasional. Latar belakang Orde Lama. Masa era Orde Lama, Orla, disebut dengan masa demokrasi terpimpin. Pada perspektif ketatanegaraan, masa ini diawali dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri kemelut dan ketidakpastian ketatanegaraan. Dengan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 menandai kembalinya era pemerintahan presidensial dengan kewenangan besar ada di tangan Presiden. Secara normatif, pengelolaan pemerintahan daerah diatur berdasarkan produk yang dibuat pada masa tersebut, yaitu penetapan Presiden atau Perpres nomor 6 tahun 1959 dan nomor 5 tahun 1960, bahwa Perpres adalah produk hukum yang secara kelembagaan tidak ada dalam UUD 1945. Dah. Ini kebijakan Orla gua juga. Gua kebijakan Orla. Selanjutnya kebijakan Orde Lama. Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya, negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung, yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah sering disebut sebagai kebijakan publik. Beberapa kebijakan pemerintah pada masa Orde Lama. Yang pertama, Undang-Undang Pokok Agraria, kebijakan reformasi agraria. Yang kedua, kebijakan menasionalisasi perusahaan-perusahaan LN, Belanda, Belgia, Jepang, dan lain-lain. Yang ketiga, kebijakan pembebasan Irian Barat. Yang keempat, kebijakan berkonfrontasi dengan Malaysia. Yang kelima, keputusan keluar dari PBB. Yang keenam, membentuk gerakan non-blok. Yang ketujuh, memasyarakatkan ajaran Nasakom. Yang kedelapan, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS dan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong DPR-GR. Yang kesembilan, membumikan Panca Ajimat Revolusi, Pancasila, Manipol Usdek, Berdikari, Trisakti, Nasakom. Yang ke-10, kebijakan pembubaran konstituante. Yang ke-11, kebijakan perampingan di tubuh TNI. Dan yang ke-12, kebijakan penyatuan 4 unsur angkatan bersenjata, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian, menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Selanjutnya, perekonomian pada masa Orde Lama.
Dalam Orde Lama ini, Presiden Soekarno menjalankan sistem ekonomi terpimpin. Dalam ekonomi ini, Presiden secara langsung terlibat dan mengatur perekonomian. Seluruh kegiatan perekonomian terpusat pada pemerintahan pusat. Akibatnya, kegiatan perekonomian di daerah menjadi terganggu dan menurun. Dalam era ekonomi terpimpin Indonesia berulang kali mengganti desain ekonominya seiring dengan bergantinya kabinet yang sedang berkuasa. Ekonomi ini berlaku sebagai akibat dari Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan sistem ini diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa Orde Lama ini belum bisa memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Kebijakan-kebijakannya antara lain devaluasi. Yang pertama, devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 yang menurunkan nilai uang. Tujuan dilakukannya devaluasi ini adalah untuk membendung inflasi yang tetap tinggi, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, untuk meningkatkan nilai rupiah. Yang kedua, pembentukan deklarasi ekonomi atau DEKON untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Yang ketiga, menekan laju inflasi. Faktor penyebab kegagalan dalam memperbarui ekonomi di masa Orde Lama. Yang pertama, penanganan masalah ekonomi tidak rasional. Yang kedua, ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol. Yang ketiga, devisa semakin meningkat yang ditutup dengan pencetakan uang baru yang menyebabkan inflasi semakin tinggi. Yang keempat, struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme atau semua diatur dan dipegang oleh negara. Yang kelima, pengeluaran negara cukup besar. Selanjutnya, politik pada masa Orde Lama. Satu, kondisi politik era Orde Lama. Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan dekret presiden yang isinya pembubaran konstituante. Diundangnya dengan resmi dalam Lembaga Negara tahun 1959 nomor 75, Berita Negara 1959 nomor 69, berhentikan penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Serikat 1950 dan pembentukan MPRS dan DPAS. Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah gagalnya konstituante melaksanakan tugasnya. Pada masa ini, Soekarno memakai sistem demokrasi terpimpin. Tindakan Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 dipersoalkan keabsahannya dari sudut yuridis konstitusional. Sebab menurut UUD S 1950, Presiden tidak berwenang, tidak memberlakukan atau memberlakukan sebuah undang-undang dasar, seperti yang dilakukan melalui dekret. Sistem ini yang mengungkapkan struktur, fungsi, dan mekanisme yang dilaksanakan ini berdasarkan pada sistem trial and error, yang perwujudannya senantiasa dipengaruhi bahkan diwarnai oleh berbagai paham politik yang ada serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang cepat berkembang. Maka problema dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berkembang pada waktu itu bukan masalah-masalah yang bersifat ideologis politik, yang penuh dengan norma-norma ideal yang benar, tetapi masalah-masalah praktis politik yang mengandung realitas-realitas objektif serta mengandung pula kemungkinan-kemungkinan untuk dipecahkan secara baik, walaupun secara normatif, ideal kurang atau tidak benar. Bahkan kemudian muncul penamaan sebagai suatu bentuk kualifikasi seperti demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila. Berbagai eksperimen tersebut ternyata menimbulkan keadaan eksesif, berlebihan baik dalam bentuk ultrademokrasi
atau berdemokrasi secara berlebihan, seperti yang dialami antara tahun 1950 sampai 1959, maupun suatu kediktatoran terse, lubung per capite diktatur, dengan menggunakan nama demokrasi yang dikualifikasi Gequalificeerde Democratie. Kemudian sistem trial dan error telah membuahkan sistem multi-ideologi dan multi-partai politik yang pada akhirnya melahirkan multi-mayoritas. Keadaan ini terus berlangsung hingga pecahnya pemberontakan DITII yang berhaluan teokratisme Islam fundamental tahun 1952 sampai 1962. Dan kemudian pemilu 1955 melahirkan 4 partai besar yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Yang secara perlahan terjadi pergeseran politik ke sistem catur mayoritas. Kenyataan ini berlangsung selama 10 tahun dan terpaksa harus kita bayar tinggi berupa satu, gerakan separatis pada tahun 1957, yang kedua, konflik ideologi yang tajam yaitu antara Pancasila dan ideologi Islam. Kemudian Lalu pembubaran Orde Lama. Demokrasi terpimpin yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno semakin menunjukkan pelanggaran dan menghalangi konsep dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Bukan hanya karena intervensi penuh dari legislatif dan peradilan, tetapi juga pelarangan partai politik yang dianggap melawan Soekarno, seperti Masyumi dan PSI. Dibubarkan dan Sunan Syahrir kemudian dibuang ke Swiss sampai kematiannya pada tahun 1966. Serta kelembagaan pers dan seni yang menentang Presiden Soekarno atau berkonflik dengan PKI, seperti harian Panji Masyarakat dan budaya aktivis yang tergabung dalam Manikebu juga dilarang. Era demokrasi terpimpin berakhir dengan peristiwa sejarah paling gelap bagi bangsa Indonesia, yaitu G30 SPKI sebagai tambahan untuk mengakhiri era demokrasi terpimpin, serta memulai fase kediktatoran baru, kediktatoran Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto atau yang disebut era demokrasi Pancasila. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan Orde Lama. Yang pertama yaitu kelebihan. Pada masa Orde Lama yaitu yang pertama, Indonesia berhasil merebut kemerdekaan. Yang kedua, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat. Dan yang keempat, dilakukannya pemilihan umum untuk pertama kalinya. Kemudian, kekurangan pemerintahan pada masa Orde Lama yaitu yang pertama, banyaknya terjadi pemberontakan. Yang kedua, seringnya terjadi pergantian kabinet. Yang ketiga, terjadinya krisis ekonomi. Yang keempat, munculnya gerakan G30 SPKI yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Dan yang kelima, era demokrasi terpimpin, yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen, kaum buruh dan petani. Gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi birokrat. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dokumentasi. Yeay, selesai.